Aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku sertamu. Pujianku bagimu selamanya. Bagimu selamanya. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Marilah kita menaikkan Mazmur bagi Tuhan Allah kita dari Mazmur 48. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Dalam puri-purinya, sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang. Kegentaran menimpa mereka di sana. Dengan angin timur engkau memecahkan. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita, supaya kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh bersekutu di dalam Tuhan, di tengah situasi pandemi, di rumah masing-masing, tapi kami percaya kasih Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai kami. Biarlah firman yang kami dengar dan kami renungkan pada hari ini boleh memulihkan hati kami dan kami boleh mendapatkan kebaharuan iman di dalam Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan,
oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, di tengah situasi pandemi, PPKM, di rumah saja, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk bersekutu di dalam Tuhan. Dan saya bersyukur pada hari ini kita boleh sama-sama belajar dari firman Tuhan. Marilah kita merendahkan diri supaya kita boleh disapa dan ditegur serta dihibur oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita tentu punya cerita yang bisa kita banggakan semasa hidup. Misalnya bangga pernah pergi ke luar negeri, keliling Eropa atau ke benua Antartika. Bangga pernah berjumpa dengan orang-orang hebat, presiden atau artis terkenal. Bangga pernah mendapat posisi terbaik di kantor, misalnya menjadi atasan CEO atau mungkin hanya sekedar menjadi sekretaris CEO. Bangga karena pernah meraih prestasi, misalnya juara sekecamatan, juara nasional atau mungkin internasional. Semua itu memang menjadi cerita yang enak untuk dibicarakan. Kita pasti senang. Muscles memory kita atau memori tubuh kita membuat kita menjadi bahagia, percaya diri dan bangga pada diri sendiri. Saya juga pernah punya satu cerita, saya pernah diminta untuk memimpin paduan suara pada satu kegiatan dan akan dihadiri oleh Presiden Indonesia, Bapak Jokowi. Saking bangganya saya menghabiskan banyak waktu untuk melatih paduan suara saya ini supaya mereka nyanyinya bagus. Saya juga tak lupa menyiapkan diri. Saya ke salon, potong rambut, memilih pakaian terbaik dan seterusnya dan seterusnya. Sampailah akhirnya tiba, harinya tiba, kami sudah datang lebih awal berjam-jam sebelum acara dimulai. Lalu saya dihampiri oleh protokoler. Bu, nanti sebelum mimpin jangan lupa ya hormat dulu sama Bapak Presiden. Oh siap Pak. Lalu MC membacakan. Presiden memasuki ruangan diiringi oleh nyanyian nasional oleh paduan suara. Lalu saya masuk, nah ini dia masalahnya. Boro-boro mau hormat, Pak Presiden juga lagi menyapa kiri kanan, dia lagi celingak-celinguk sambil melambai-lambai kepada orang banyak yang ada di ruangan itu. Ya sudah, saya mulai aja nyanyi, nggak pakai hormat-hormat. Nah, boro-boro melihat presiden, yang ada presiden yang ngeliatin saya mimpin paduan suara, tapi cuman bagian belakangnya doang, cuman punggungnya doang. Nah, bangganya minta ampun karena bakal duduk seruangan dengan presiden, tapi ya cuman segitu doang. Ternyata tidak sebahagia yang dibayangkan. Saudara-saudara yang terkasih, bangga sebenarnya hal yang positif. Akan tetapi berbangga diri berlebihan ini bisa berarti lain. Paulus juga pernah mengalami satu peristiwa hebat dalam dirinya, seperti yang ditulis dalam 2 Korintus 12 ayat 3-4. Aku tahu seseorang yang terangkat ke Firdaus. Ada beberapa tafsiran mengatakan kalau Paulus sebenarnya sedang menceritakan dirinya, itu pengalaman dia sendiri. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Saudara, kalau punya pengalaman yang seperti ini, supranatural, entah bagaimana bangganya luar biasa. Mungkin semua orang, tidak cuma saudara, rekan, sahabat, semua akan kita sampaikan, kita beritakan, saking bahagianya. Tapi menarik di ayat 5, Paulus mengatakan, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah. Wah, siapa yang tidak bangga diangkat ke tempat idaman semua orang tanpa harus lewat kematian? Lalu pernah berjumpa dengan penghuninya, mendengar mereka berbicara dalam bahasa yang belum layak diucapkan manusia. Saudara-saudara, Paulus
menceritakan hal tersebut kepada jemaat di Korintus dengan sangat hati-hati. Tapi memang dia dengan sengaja menceritakan hal tersebut karena jemaat Korintus sudah bolak-balik menolak kehadiran Paulus. Sehingga ia terpaksa melakukannya sekalipun dia tahu tidak ada faedahnya. Di ayat 11, Paulus berkata, "Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu." Ternyata Paulus memang sengaja mau menceritakan itu supaya membukakan hati jemaat-jemaat di Korintus. Tapi dia sangat menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu bermegah di dalam satu kebanggaan-kebanggaan supranatural, itu semua tidak ada faedahnya. Oleh sebab itu dia kembali menekankan, membanggakan diri tidak punya arti apa-apa menurut Paulus. Bahkan Paulus berkata, "Jangan aku meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu." Di ayat berikutnya dikatakan, "Supaya aku jangan meninggikan diri, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri." Tambahnya lagi, "Bahkan sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku." Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mengalami duri dalam daging, thorn in the flesh. Ini kondisi yang sangat menyakitkan. Saudara pernah kemasukan duri rumput atau duri kayu ke dalam jari? Waduh, itu aja sakitnya luar biasa. Rasanya tidak cuma di jari, tapi juga sampai di hati, kadang-kadang sampai ke ubun-ubun. Aduh, sialan, ini duri kecil, tapi kok bisa masuk ya? Bikin gak bisa konsentrasi ngapa-ngapain. Duri dalam daging ini adalah istilah yang digunakan Paulus menjelaskan pada situasi sulit yang dia alami, yang sebenarnya ingin diakhiri. Rasanya sudah gak punya tenaga lagi untuk mengalaminya. Udah jenuh, udah terlalu sakit, udah terlalu lama. Bolak-balik dia sudah meminta kepada Tuhan supaya Tuhan ambil, Tuhan tolong. Tapi ternyata belum juga. Saudaraku, mungkin saat ini kita pun punya duri dalam daging yang seperti ini. Saya punya cerita seorang perempuan yang luar biasa. Dilahirkan ke dunia untuk sebuah misi yang besar. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena saya memang melihatnya demikian. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Lalu bapaknya meninggal ketika dia masih sangat kecil. Kemudian tak lama ibunya menikah lagi dengan seorang pria. Namun sayangnya ternyata pria itu bukan orang baik. Ketika usia perempuan ini remaja, bapak tirinya mengganggu dia dan bahkan tega melucuti sampai dia pun tak berdaya. Si anak perempuan ini kemudian depresi luar biasa. Dia menjadi orang yang takut bertemu dengan orang lain. Sampai satu seketika dia mendapat pelayanan dari sekelompok orang Kristen. Sedikit demi sedikit dia mulai bangkit dan akhirnya bisa menerima kembali dirinya. Dia pun memutuskan untuk pindah agama dan menganut agama Kristen. Lalu dia menikah dengan seorang pria Kristen. Belum selesai sampai di situ, karena berpindah keyakinan, dia kemudian mendapat cercaan dan penolakan dari keluarga besarnya. Namun dia menghadapinya dengan tetap mengayomi keluarga. Bahkan tidak pelit untuk membantu keluarganya. Sampai akhirnya keluarganya pun luluh dan hubungan mereka harmonis kembali. Penderitaan ternyata belum selesai, Bapak Ibu. Dia kemudian mengalami goncangan di dalam rumah tangga. Suaminya sakit stroke, tidak bisa ngapa-ngapain, dan lebih sering uring-uringan dan tidak mau ke gereja. Namun si perempuan hebat ini tidak kalah imannya. Dengan penghasilan yang cukup dari berjualan,
dia tetap bisa memberkati orang lain. Bahkan penghasilannya itu masih dia sisihkan untuk membantu orang-orang miskin, termasuk hamba-hamba Tuhan juga dia bantu. Surat Paulus yang kita baca pada ayat yang ke-9 berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu perkataan Tuhan ketika Paulus berdoa sampai 3 kali untuk meminta Tuhan tolong ambil duri dalam daging ini. Saudara-saudara yang terkasih, kata cukup ini memiliki arti besar. Jika kita tahu merasa cukup, content ya dalam bahasa Inggrisnya, atau puas, maka kita bisa mensyukuri apa yang kita punya saat ini. Walaupun mungkin tidak sehebat atau tidak sebagus orang lain, tapi di dalam hati kita merasa cukup. Jika kita merasa cukup, kita akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Doa Bapa kami juga disebutkan, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Merasa cukup dan berkata cukup ini sangat penting. Di dalam Matius, Yesus berkata tentang hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang yang bisa mengasihi orang lain adalah orang yang bisa mengasihi dirinya sendiri. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengasihi diri sendiri, maka kemungkinan akan sulit bagi kita untuk mengasihi orang lain. Mengasihi diri sendiri termasuk juga merasa cukup, content dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita alami saat ini. Orang yang merasa cukup, dia akan mampu mengasihi orang lain tanpa berharap untuk dikasihi, walaupun semua orang pasti suka dikasihi. Jika kita masih terus merasa kurang, tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Sebab ketika kita mengasihi orang lain dalam keadaan kurang, kita akan berharap orang lain itu akan membalas kasih yang kita beri. Dan ketika itu tidak terjadi, kita mulai drop, kita mulai marah dan kecewa. Saudara-saudara yang terkasih, mencintai diri sendiri dan merasa cukup ini sangat penting. Orang yang bisa mencintai dirinya sendiri adalah orang yang bisa mengasihi orang lain dengan tulus dan tidak berharap lebih. Cukup kasih karuniaku bagimu. Ini menjadi kata kunci yang sangat penting untuk kita pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin saat ini engkau punya duri dalam daging yang menyakitkan, mengganggu, mengecewakan. Ada utusan-utusan iblis yang menggerogoti kenyamanan kita. Janganlah kalah, tapi kalahkan kuasa iblis itu dengan keteguhan imanmu. Seperti Paulus, kita bisa berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika aku lemah, maka aku kuat. Sebab Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say,
is well with my soul. It is well with my soul. Meskipun si iblis mencobaiku, tetaplah ku tabah teguh. Tuhanlah yang melindungi jiwanya, serta Tuhan ku tetap teguh. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Hatiku yang najis dibersihkannya, menjadi tempat Tuhanku. Ku putih bersih karena darahnya. Hai jiwaku, pujilah Dia. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. It is well with my soul. It is well with my soul. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami memohon supaya Tuhan kiranya mengisi hati dan pikiran kami, sehingga kami dikuasai oleh hikmat daripada Tuhan. Ya Bapa, banyak hal dalam kehidupan ini yang kami tidak bisa mengerti, tapi kami alami. Kami ketakutan, kami lemah, kami terkadang capek mengalaminya, tapi kami percaya kalau itu pun kami alami karena Tuhan berkenan atasnya dan Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bisa berkata cukup. Sebagaimana yang Paulus rasakan, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Bapa di surga, secara khusus di tengah situasi pandemi, di tengah banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa kami mengerti, kami harus kehilangan orang-orang yang kami kasihi, kami harus menghadapi banyak hal-hal yang menyakitkan yang kami harus lalui. Ya Tuhan,
Tolonglah kami untuk kami tetap bisa berkata cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku. Sehingga di atas semua itu kami tetap bisa menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Bapa, kami mau serahkan gereja kami, Gereja GMI Pos Pelayanan Cibubur. Tuhan kiranya yang terus menumbuhkan gereja kami ini, supaya gereja ini boleh tetap menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Kalau kami bergumul untuk gedung gereja, Tuhan kiranya yang mencukupkan Bapa. Dan tempat yang kami doakan, biarlah itu juga yang tempat yang Tuhan siapkan bagi kami. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini untuk jemaat Tuhan yang mengalami kesakitan ataupun dalam pergumulan. Kami mengingat saudara kami, Pak Rudolf Sitorus dan Ibu, Tuhan pulihkanlah tubuhnya, sehingga mereka boleh kembali merasakan kesehatan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya kembali seperti biasa. Kami juga menyerahkan ibunda dari saudari kami, Bu Wita Siombing. Tuhan kiranya Kau berkati ibu kami ini, sehingga kesakitannya boleh sembuh, dan dia pun boleh kembali mengalami kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan saudara-saudari kami yang masih harus bekerja ke kantor dan harus menghadapi banyak tugas dan tanggung jawab. Tuhan kiranya Kau memberkati mereka dan berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Mereka pun boleh dengan hikmat menjaga protokoler kesehatan supaya tetap bisa dijauhkan dari virus-virus yang beredar saat ini. Untuk kami yang tinggal di rumah, yang tidak bisa kemana-mana, mungkin kadang menjenuhkan bagi kami, tapi biarlah Tuhan hikmat-Mu juga yang menolong kami, sehingga kami tetap bisa bersuka cita mengambil kegiatan-kegiatan yang positif dan mengisi waktu-waktu kami dengan sukacita. Bapa di surga, inilah doa kami. Dengan segala kerendahan hati kami berseru kepada Tuhan. Di dalam kelemahan dan kesakitan, kesesakan yang kami alami, kami berseru kepada Tuhan. Karena di dalam kelemahan kami dikuatkan. Oleh karena Kristus telah mati untuk kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami naikkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Saudara yang terkasih, kalau kita masih ada sampai saat ini, itu semua adalah karena rencana Tuhan. Kalau saat ini hidupmu mengalami duri dalam daging, percayalah, itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Jangan kalah iman, tapi kalahkanlah itu dengan keteguhanmu di dalam Tuhan. Jadikanlah hidupmu menjadi pewarta Injil Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, senantiasa memelihara hati dan pikiran kita, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.
Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.